kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami yang berjudul Laporan Manajemen Karet. Saya Rahis Latifah sebagai moderator. Saya Putri Safira Maharani. Saya Widinata. Saya Alina Syamilada. Saya Safira Latifani. Baiklah, pada laporan manajemen karet terdapat pengertian yang dimana laporan manajemen karet adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang kinerja, strategi, dan rencana perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang perkebunan karet. Laporan ini biasanya mencakup aspek-aspek yang mencakup bagian LM kebun karet. Yang pertama, ringkasan eksklusif, gambaran umum kinerja kebun selama periode laporan. Yang kedua, analisis produksi, jumlah karet yang dihasilkan, perbandingan dengan karet, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi seperti cuaca, penyakit, dan perawatan. Yang ketiga, analisis biaya, rinci biaya produksi seperti pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan lain-lain. Pembandingan dengan anggaran upaya penghematan. Yang keempat, analisis kualitas karet yang dihasilkan, standar mutu yang dicapai, upaya peningkatan kualitas. Yang kelima, analisis tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, produktivitas, pelatihan, kesejahteraan kerja. Yang keenam, analisis pemasaran, harga jual karet, pasar tujuan, strategi pemasaran. Dan yang terakhir, analisis keuangan, pendapatan, laba rugi, arus kas, perbandingan dengan periode sebelumnya. Contoh visualisasi data pada LM kebun karet. Yang pertama, grafik produksi, yaitu perkembangan produksi karet dari waktu ke waktu. Yang kedua, diagram batang, yaitu perbandingan biaya produksi beberapa komponen. Yang ketiga, peta kebun, yaitu lokasi tanaman karet, jalan, dan fasilitas lainnya. Indikator kinerja pada LM kebun karet. 1. Produktivitas tanaman karet, hitungan satuannya kilogram per atau pohon atau per tahun. Yang kedua, efisiensi biaya operasional, hitungannya persen. Yang ketiga, tingkat keuntungan, hitungannya persen. Yang keempat, jumlah pohon karet yang ditanam, satuannya pohon per hektar. Yang kelima, jumlah karyawan dan pelatihan. Sumber data pada laporan manajemen kebun karet. Yang pertama itu data produksi dan penjualan tanaman karet. Yang kedua, laporan keuangan tanaman karet. Yang ketiga, data karyawan dan pelatihan yang ada di perusahaan. Yang keempat, survei dan penelitian tanaman karet. Dan yang kelima, data lingkungan dan sosial. Kemudian ada manfaat laporan manajemen kebun karet, yaitu 1. Meningkatkan efisiensi operasional tanaman karet. 2. Meningkatkan produktivitas tanaman karet. 3. Meningkatkan pendapatan pada tanaman karet. 4. Membantu pengambilan keputusan. Dan 5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada perusahaan. Kemudian ada peraturan dan standar pada laporan manajemen karet. 1. Ada standar akuntansi keuangan atau SAK. 2. Standar pelaporan keuangan atau SPK. 3. Peraturan pemerintah tentang pelaporan keuangan. 4. ISO 9001/2015 manajemen mutu. 5. ISO 1401/2015 manajemen lingkungan. Format laporan manajemen kebun karet ada 4. Yang pertama, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran, dan laporan tahunan. Oke, baiklah, hanya itu yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu laporan manajemen kebun kopi. Pada laporan manajemen kebun kopi terdapat pengertian yang dimana laporan manajemen kebun kopi adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang kondisi dan kinerja operasional kebun kopi serta strategi yang diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha. Laporan ini umumnya digunakan untuk pemilik kebun kopi, manajer kebun, investor, atau pihak terkait lainnya untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan kebun kopi. Kemudian, perkebunan kopi merupakan salah satu sektor agribisnis yang memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian. Laporan manajemen perkebunan ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat tentang manajemen perkebunan kopi yang meliputi aspek produksi, keuangan, pemasaran, dan keberlanjutan.
Selanjutnya manfaat LM kebun kopi. 1. Meningkatkan efisiensi operasional. 2. Meningkatkan produktivitas kopi. 3. Meningkatkan pendapatan. 4. Membantu pengambilan keputusan. 5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya struktur organisasi dan tim manajemen. Sumber 1. Struktur organisasi kebun menggambarkan bagaimana struktur organisasi kebun termasuk peran dan tanggung jawab dan anggota tim, mulai dari manajer kebun, pekerja tetap hingga pekerja musiman. Sumber 2. Sumber daya manusia menyajikan informasi tentang tenaga kerja yang terlibat dalam kebun kopi, jumlah pekerja, serta pelatihan atau keterampilan dimiliki oleh masing-masing anggota tim. Selanjutnya kondisi dan perawatan tanaman kopi. Kesehatan tanaman menyajikan informasi mengenai kondisi tanaman kopi, apakah ada masalah dengan hama, penyakit, atau kekurangan gizi yang menghambat pertumbuhan tanaman. Pemelihara dan perawatan menyajikan teknik pemeliharaan yang diterapkan, termasuk pengendalian hama, pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan. Hasil panen menginformasikan jumlah hasil panen yang diperoleh, kualitas biji kopi, serta membandingkan hasil panen dengan tahun-tahun sebelumnya atau target yang ditetapkan. Kegiatan operasional yang pertama memelihara tanaman, meliputi kegiatan pemangkasan, pemupukan, pengairan, serta perawatan lainnya yang dilakukan di kebun kopi. Yang kedua, pemanenan. Detail mengenai proses panen, termasuk waktu panen, metode yang digunakan, serta prosedur pasca panen. Yang ketiga, pemrosesan kopi. Jika kebun kopi juga melakukan pengolahan pasca panen, seperti pengeringan, pemisahan kulit, atau pemangganan, informasi mengenai proses tersebut juga perlu disertakan. Strategi peningkatan produktivitas menyusun rencana untuk meningkatkan hasil panen, baik melalui pemilihan bibit unggul, perbaikan sistem irigasi, atau menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi produksi. Diverifikasi produk, merencanakan pengembangan produk berbasis kopi serta pengelolaan kopi menjadi produk olahan kopi bubuk, kopi siap saji, dan lain-lain, atau manfaat produk sebagai sampingan kopi. Sertifikasi dan keberlanjutan, rencana untuk mendapatkan sertifikasi organik, fair trade, atau sertifikat lainnya yang dapat meningkatkan daya saing produk kopi, serta langkah-langkah untuk memastikan praktik pertanian berkelanjutan. Selanjutnya aspek keuangan. Yang pertama, pendapatan. Rincian pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan kopi baik dalam bentuk biji mentah maupun produk olahan. Yang kedua, biaya operasional. Biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan kebun termasuk biaya tenaga kerja, pemeliharaan, perawatan, serta biaya lainnya. Yang ketiga, profitabilitas. Analisis laba yang diperoleh dan rasio keuangan yang relevan seperti margin, keuntungan, atau break-even point. Selanjutnya, proyeksi keuangan, proyeksi pendapatan dan biaya untuk periode yang akan datang beserta rencana pengelolaan keuangan. Laporan manajemen kebun kopi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, semesteran, dan laporan tahunan. Selanjutnya, laporan manajemen kebun kopi memiliki indikator kinerja. 1. Produktivitas kopi per kilogram pohon dan tahun. 2. Efisiensi biaya operasional menggunakan metode persen. Tingkat keuntungan dan jumlah pohon kopi yang ditanam pohon per hektar. Jumlah karyawan dan pelatihan. Sumber data. 1. Data produksi dan penjualan. 2. Laporan keuangan. 3. Data karyawan dan pelatihan. 4. Survei dan penelitian. Dan 5. Data lingkungan dan sosial. Di sini ada gambar dari produksi kopi robusta dan kopi arabica. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.